Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023, saya akan mengomentari Prabowo Subianto telah berdiri lalu duduk karena kelelahan. Dalam kampanye terkait adu debat untuk menyampaikan konsepnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk dipilih rakyat nanti. Pada waktu debat saling bertanya dan menjawab, dan saat itu ada bertiga berdiri, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Pada saat berdiri lama lalu duduk, kelihatannya tidak kuat lagi berdiri. Prabowo Subianto masih ingin sekali menjadi presiden. Lupa umurnya sudah tua, sudah memasuki umur 72 tahun. Apalagi pernah kena penyakit stroke sampai 2 kali. Melihat jalannya saja sudah tidak normal. Mengingat Prabowo sudah tua, sebaiknya mengurungkan niatnya menjadi presiden, karena pada waktu kampanye di tempat lain bisa jatuh sakit di tengah-tengah masyarakat yang sangat memalukan nanti. Prabowo Subianto ada kelemahannya 2 masalah, antara lain, satu, kelemahan sudah ketuaan, kecil kemungkinan dipilih karena di samping sudah tua, sakit-sakitan lagi. Kalau sampai terpilih, kemungkinannya sudah banyak tinggal di kantor dan mengalami kesulitan mengunjungi rakyat di daerah-daerah. Ditambah masa lalu Prabowo Subianto sangat jelek, antara lain, satu, terlebih mantan Presiden Soeharto memecat mantunya Prabowo Subianto dari petinggi militer berpangkat Letnan Jenderal atau Bintang 3 terkait penculikan 13 aktivis 98 yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Setelah menjawab, Menteri Pertahanan melakukan pembelian pesawat perang bekas sudah berumur 20 tahun. Diduga di dalam kwitansinya dibuat pembelian pesawat tempur baru, selisihnya dikorupsi. Presiden Joko Widodo menyerahkan kepercayaan proyek food estate atau lumbung pangan untuk diselesaikan, ternyata gagal total, sedangkan anggarannya sudah habis di korupsi yang hampir miliaran ratus nilainya. Prabowo Subianto melakukan pencegahan leher wakil Menteri Pertanian. Prabowo Subianto atas perbuatan penculikan aktivis 98 hanya dihukum pemecatan dari jabatan selaku petinggi militer, hanya sebagai hukuman administrasi. Prabowo Subianto seperti kebal hukum, aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, KPK, dan peradilan HAM berat tidak ada yang berani menindaknya sampai masyarakat sudah putus asa. Kemana lagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya dari sudut hukum pidana? Melihat perilaku Prabowo Subianto, kecil kemungkinan dipilih rakyat karena masyarakat tidak pernah lupa atas perilaku masa lalunya dan perbuatan korupsi. Karena kalau sampai terpilih nanti bisa menjadi pemimpin diktator yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan bisa kumat lagi perilakunya bagi siapa yang menentang kebijaksanaannya, tidak segan-segan nanti menghilangkannya serta melakukan korupsi lebih besar lagi dari sebelumnya. Harapan saya, masyarakat hati-hati memilih calon presiden yang baik pengalaman kerjanya. Jangan sampai memilih yang masa lalunya tidak baik, yang nanti hanya merugikan rakyat. Dalam kampanye terkait adu debat untuk menyampaikan konsepnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk dipilih rakyat nanti. Pada waktu debat saling bertanya dan menjawab, dan pada saat itu bertiga berdiri, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Pada saat berdiri lama lalu duduk, kelihatannya tidak kuat berdiri, sudah kelelahan Prabowo Subianto. Prabowo Subianto masih ingin sekali menjadi presiden, tapi lupa umurnya sudah tua, sudah memasuki umur 72 tahun, apalagi pernah kena penyakit stroke, katanya sampai 2 kali.
melihat jalannya saya sudah tidak normal dan juga mulutnya kalau bicara sudah tidak normal. Mengingat Prabowo sudah tua, sebaiknya mengurungkan niatnya menjadi presiden karena pada waktu kampanye nanti di tempat lain bisa jatuh sakit di tengah-tengah masyarakat umum yang sangat memalukan. Prabowo Subianto ada kelemahannya dua masalah, antara lain kelemahan sudah ketua kecil kemungkinan dipilih rakyat karena di samping sudah tua sakit-sakitan lagi kalau sampai terpilih kemungkinannya sudah banyak tinggal di kantor dan mengalami kesulitan mengunjungi rakyat ke daerah-daerah. Ditambah masa lalunya Prabowo Subianto sangat jelek, di antara lain terlebih mantan Presiden Soeharto memecat mantunya Prabowo Subianto dari petinggi militer berpangkat Letnan Jenderal atau Bintang 3 terkait penculikan 13 aktivis 98 yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Setelah menjawab Menteri Pertahanan melakukan perbuatan yaitu pembelian pesawat perang bekas sudah berumur 20 tahun. Diduga dalam kwitansinya dibuat pembelian pesawat tempur baru, selisihnya dikorupsi. Presiden Joko Widodo menyerahkan kepercayaan kepada Prabowo Subianto untuk menyelesaikan proyek food estate atau lumbung pangan untuk diselesaikan ternyata gagal total, sedangkan anggarannya ratusan miliar sudah habis diduga dikorupsi. Prabowo Subianto melakukan pencegahan leher Wakil Menteri Pertanian. Prabowo Subianto atas perbuatan penculikan aktivis 98 hanya dihukum pemecatan dari jabatan selaku petinggi militer hanya sebagai hukuman administrasi. Prabowo Subianto seperti kebal hukum, aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, KPK, dan peradilan HAM berat tidak ada yang berani menindaknya sampai masyarakat sudah putus asa kemana lagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya dari sudut hukum pidana. Melihat perilaku Prabowo Subianto kecil kemungkinan dipilih oleh rakyat karena masyarakat tidak pernah lupa atas perilaku masa lalunya dan perbuatan korupsi karena kalau sampai terpilih nanti bisa menjadi pemimpin diktator yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan bisa kumat lagi perilakunya bagi siapa yang menentang kebijaksanaannya, tidak segan-segan menghilangkannya serta melakukan korupsi lebih besar lagi dari sebelumnya. Harapan saya, masyarakat hati-hati memilih calon presiden yang baik pengalaman kerjanya. Jangan sampai memilih yang masa lalunya tidak baik, yang nanti hanya merugikan masyarakat. Di mana pada waktu kampanye, adu debat, di mana ada 3 calon menteri, calon presiden, yaitu Prabowo Subianto menjawabnya, lalu yang bertanya yaitu Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo, di mana setelah mereka berdebat dan lama berdiri, di mana tidak kuat Prabowo Subianto berdiri lama, akhirnya dia duduk istirahat, sehingga mungkin karena dia sudah mengalami ketuaan, mungkin karena ketuaan masalah sehingga menimbulkan kejelekan di mata masyarakat. Ditambah masalah Prabowo Subianto sangat jelek, antara lain terlebih mantan Presiden Soeharto memecat mantunya Prabowo Subianto dari petinggi militer berpangkat Letnan Jenderal atau Bintang 3 terkait penculikan 13 aktivis 98 yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Setelah menjawab Menteri Pertahanan melakukan pembelian pesawat perang bekas sudah berumur 20 tahun. Diduga dalam kwitansinya dibuat pembelian pesawat tempur baru, selisihnya dikorupsi. Presiden Joko Widodo menyerahkan kepercayaan proyek food estate atau lumbung pangan untuk diselesaikan ternyata gagal total, sedangkan anggarannya sudah habis, diduga dikorupsi. Prabowo Subianto melakukan pencegahan leher Wakil Menteri Pertanian. Prabowo Subianto atas perbuatan penculikan aktivis 98 hanya dihukum pemecatan dari jabatan selaku petinggi militer hanya sebagai hukuman administrasi, sedangkan dari sudut hukum pidana tidak ada yang berani menindaknya, baik polisi, jaksa, KPK dan peradilan militer tidak ada yang berani menindaknya, sehingga sampai masyarakat kemana lagi harus mengadu
karena semua para penegak hukum tidak ada yang berani menindaknya. Jadi kelihatan Prabowo Subianto itu memang hukum, sehingga para penegak hukum tidak ada yang berani menindaknya. Jadi saya lihat dari segi tersebut, Prabowo Subianto ini karena banyak masalahnya, diduga tidak akan dipilih rakyat nanti jadi presiden. Dan juga akan menimbulkan masalah nanti di tengah-tengah masyarakat yang bisa nanti dia hanya tinggal di kantor kerjanya. Tidak mau dia menunjuk masyarakatnya sampai ke daerah-daerah tersebut. Sekian dan terima kasih.